Assalamualaikum, halo Sobat Cap Kampung. Kembali lagi di channel Cap Kampung 86, channelnya anak kampung. Dalam video kali ini saya ingin membagikan tips gimana caranya membersihkan filter kolam, bagaimana susunannya, menggunakan media apa aja, sehingga nanti kolam ikannya bisa kembali jernih. Nah, seperti ini. Jadi ini posisinya lagi kotor, soalnya kita kuras habis-habisan ya, kita bersihin filternya. Seperti ini instalasinya. Nah, jadi beberapa bagian filternya sih udah dikeluarkan ke luar ya, lagi dibersihin. Nah, sebelum dilakukan pengurasan ini, air kolamnya itu kita manfaatkan untuk penyiraman tanaman, yaitu dengan metode aquaponik. Nah, seperti ini. Jadi dengan menggunakan metode aquaponik kita bisa melakukan penanaman berbagai macam tanaman seperti cabai, terus ini daun mint yang udah kita review beberapa part yang lalu ya. Jadi daun mintnya udah tumbuh segar. Nah, untuk sistem aquaponik ini sendiri kita medianya menggunakan hydroton, udah saya jelaskan di video sebelumnya. Yuk kita langsung tengok aja. Jadi kita bersihkan di sini isi filternya. Nah, untuk isi filternya sendiri kita menggunakan batu yang seperti ini. Nah, ini kan kotor sekali nih ya. Nah, kotor sekali. Sekarang kita cuci, kita bersihkan. Nah, yang sebelah sana itu udah kita bersihkan. Nah, oke, kita deketin dulu. Kita cek pembersihannya. Ntar selangnya nyangkut, kita benerin dulu. Oke, siap Mas Ali. Nah, gini nih untuk pembersihannya berapa bulan sekali Mas Ali? Ini kurang lebih 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan Mas ya. Jadi untuk pembersihannya sendiri itu tergantung ya, tergantung bagaimana tingkat intensitas kita memberi pakan ikan dan jenis pakan ikannya juga, dan juga jenis ikan apa yang kita isi pada kolam tersebut. Nah, kebetulan untuk kolam yang ada di sini itu dia menggunakan ikan nila. Nah, tahu sendiri kan ikan nila ya lumayan jorok lah, tapi masih mending kalau dibandingkan dengan ikan lele. Jadi ada beberapa susunan sih, ada beberapa komponen yang kita gunakan sebagai media filternya. Di sini ada jenis batu gombong ya. Batu gombong itu batunya seperti ini, agak besar-besar. Nah, agak besar-besar, terus dia agak sedikit berlubang-lubang dan dia lebih ringan. Nah, jadi pada saat dicelupkan di air, nanti dia itu bisa benar-benar memfilterisasi air dengan baik. Nah, selanjutnya setelah batu gombong, biasanya di bagian atasnya itu kita kasih batu zeolit. Nah, seperti ini. Ini batu zeolit Mas Ali ya? Yang ini ya? Iya, zeolit ya Mas ya? Nah, seperti ini. Ini lagi kita bersihkan batunya. Nah, kalau yang sebelah sini, ini yang udah kita cuci. Nah, sebenarnya ada beberapa komponen lagi sih yang biasanya kita susun sebagai komponen filternya. Cuman karena ini nggak semuanya dikeluarin, di dalam masih ada biobol juga. Biobol sendiri ada 2 macam. Biasanya mungkin teman-teman menggunakan biobol yang bulat berduri atau yang bulat kayak bergaris-garis itu. Kalau saya menyarankan lebih baik menggunakan biobol yang bulat agak bergaris-garis itu. Karena biobol sendiri kalau untuk yang berduri itu biasanya tingkat ketahanannya itu nggak seberapa tahan lama ya. Jadi lebih baik menggunakan biobol yang bergaris-garis, karena itu bahannya lebih tebal dan insya Allah lebih awet lah kalau menggunakan biobol yang itu. Nah, kembali lagi tadi setelah kita gunakan batu gombong di bagian paling bawah, nah atasnya kita kasih batu zeolit. Nah, di filter selanjutnya itu kita bisa menggunakan
menggunakan batu kerikil. Jadi batu kerikil yang bisa teman-teman beli di tempat penggilingan batu, itu beli aja beberapa bagian gitu ya. Jadi bisa diisi mulai dari yang agak kasar sampai nanti yang paling halus. Teman-teman bisa menggunakan jenisnya mirip dengan pasir malang. Jadi dia kayak batu gombong gitu tapi ukurannya lebih kecil. Nah, nanti di bagian yang paling ujung teman-teman bisa pakai jet mat seperti ini, jet mat. Nah, tetapi untuk jet mat sendiri juga memiliki memiliki daya tahan yang tidak terlalu lama, terutama kalau misalkan sering kita cuci, kan otomatis kita kocok-kocok, kita banting-banting ya ini biar bersih kan. Jadi dia mungkin ya 2-3 tahun udah rusak kalau jet mat. Begitu juga dengan kapas seperti ini. Kebetulan saya di bagian paling ujung di tempat filternya itu, di tempat mesin itu saya menggunakan kapas ini. Jadi untuk ditaruh di bagian bawah. Jadi di bagian bawah itu bisa pakai kapas ini atau pakai biobol, tergantung sih ya. Karena setiap orang saya yakin mempunyai metode dan cara masing-masing. Tidak bisa juga kita mengatakan oh ini yang paling benar, ini paling benar. Enggak, semua orang pasti punya bekal pengalamannya masing-masing. Jadi kalau misalkan metode yang saya sampaikan ini menurut teman-teman cocok dan bisa teman-teman gunakan, ya monggo silahkan digunakan. Tapi tidak juga bisa menyalahkan orang lain yang metodenya berbeda. Jadi ini masih kita cuci semuanya. Sebentar lagi kita skip dulu karena nanti kita akan bawa masuk semuanya dulu. Setelah kita bawa masuk, nanti langsung kita susun di dalam seperti itu. Jadi air kolam yang dari dalam tadi itu bukan hanya digunakan untuk menyirami tanaman sistem aquaponik aja yang ada di dalam ya. Tapi seperti yang kemarin udah saya jelaskan, itu juga digunakan untuk menanam stroberi. Di video sebelumnya udah ada, tapi kayaknya belum saya upload deh yang menanam stroberi menggunakan aquaponik itu. Untuk kolam ikan ini sendiri, dia terbagi menjadi 2 bagian ya untuk air mancurnya, karena langsung dipompa ke atas seperti ini. Nah, ini dipompa ke atas, lalu turun ke bagian depan sini, karena biasanya tamu masuk melalui dari depan sini ya. Nah, dari sini. Nah, dan yang sebelah sini ini hanya untuk hiasan aja, jadi nggak ada ikan atau filter di sebelah sini, nggak ada, karena airnya yang masuk ke sini ini ditembuskan ke arah sana, dikembalikan lagi ke kolam utama. Nah, untuk yang bagian depan itu seperti ini. Nah, ini bagian depannya. Jadi dari kolam ini itu dipompa ke beberapa bagian. Salah satunya untuk mengaliri daun mint yang ada di sini juga. Nah, lain halnya dengan yang di bagian sini. Ini belum kita review sih. Kalau yang di sebelah sana tadi sebelumnya kita menggunakan sistem aquaponik ya. Aquaponik tapi menggunakan apa ya namanya ya? Lupa saya. Nah, kalau yang di sini ini sistemnya namanya Dutch bucket. Nah, seperti itu. Nah, ini daun mint semua. Jadi di sini ini kekurangan cahaya sinar matahari ya sebenarnya. Jadi beberapa waktu lalu itu dikasih lampu seperti ini, ultraviolet. Nah, ini lampu semua. Karena kemarin tuh cahaya mataharinya nggak ada di sini. Nah, dan di bagian bawah ini juga kita isi ikan nila. Nah, jadi karena filternya tidak kita bongkar semua, jadi air yang dipompa ke sini tetap masih lumayan jernih ya. Nah,
Mungkin teman-teman bertanya, itu airnya kok agak setengah kuning? Iya, airnya menjadi kuning itu bukan karena kotor sebenarnya. Jadi airnya menjadi kuning itu karena jenis makanan yang kita gunakan. Karena di sini makanan yang kita gunakan sebelumnya telah difermentasi. Jadi hasil dari fermentasian itulah yang menyebabkan airnya menjadi kuningan seperti ini. Nah, daun mintnya juga subur menggunakan sistem seperti ini. Sebagian udah tumbuh ke bawah seperti ini ya. Sebenarnya budidaya daun mint itu cepat banget berkembang biaknya, dan kalau kita kembangkan secara ini untuk kebutuhan komersil untuk kita jual itu bisa banget ya. Karena daun mint itu dijualnya bukan per pohon dicabut gitu, bukan. Jadi per tangkai seperti ini biasanya. Kalau dulu sebelum melakukan pembudidayaan tuh rutin kalau butuh daun mint dicampur sama teh ya, biasanya teh Yakobus, teh Arab, itu enak banget. Nah, daun mintnya juga sangat subur guys. Oke, kita cek dulu itu kawan di depan namanya Mas Ali, apa udah selesai apa belum nyuci filternya. Yuk. Nah teman-teman, jadi ini filternya udah lumayan bersih ya, karena udah selesai kita cuci. Sekarang kita mau langsung bawa masuk aja ke dalam. Untuk selanjutnya kita isi ke bagian filternya. Kita tata ulang agar airnya segera jernih. Oke, kita bawa satu persatu. Abdullah mau bantu? Mau bantuin? Bantu bawa ini, kuat nggak? Berat ini. Oke, kita bawa masuk. Jadi guys, ini untuk tempat bagian filternya yang paling ujung ini masih kotor banget ya. Karena beberapa waktu lalu ini sempat diisi azola juga. Tahu kan, azola kan biasanya digunakan untuk pakan ternak, terutama pakan ikan, karena itu sangat disukai oleh ikan. Nah, kita pasang dulu pipanya. Piping. Jadi sementara ini belum bisa kita masukkan karena masih terlalu kotor ya. Kita tunggu dulu silau dari sini. Nah, ini masih kotor, kelihatan sekali. Nah, itu apanya yang dipasang Mas Ali? Itu tembusannya ke sana biar di sana ke sana. Biar nggak terlalu kotor. Oh, oke. Jadi ini pipa dipasang, ditembuskan ke sini, instalasinya tembus ke sini, itu biar nggak terlalu kotor ya guys ya. Nah, kita tancap, airnya langsung naik ke atas. Dan di sini untuk mesin pompanya saya tidak menggunakan mesin pompa yang khusus untuk kolam gitu, enggak ya. Di sini mesin pompanya kebetulan pakai pompa air. Nah, pompa air yang seperti ini. Maksudnya pompa air yang biasa digunakan untuk di sumur. Nah, teman-teman bisa lihat itu yang digunakan. Nah, dan alhamdulillahnya ini tuh jalan 24 jam Mas Ali ya. 24 jam. Ini jalan 24 jam. Seminggu sekali dimatiin Mas ini. Enggak ya. Ini jarang dimatiin ini. Jadi 24 jam nonstop, udah berbulan-bulan ini. Alhamdulillah nggak ada problem. Nah, ini adalah timer yang saya gunakan untuk mengatur penyiramannya di sini. Sebenarnya sih dari ini semua itu menginspirasi teman-teman buat siapa tahu bisa dikembangkan untuk dijadikan kebutuhan komersil lah, untuk diperjualbelikan. Karena daun mint juga ada harganya, cabai juga ada harganya, dan bisa digunakan untuk yang lain-lainnya seperti yang kemarin udah direview. Bisa strawberry, sawi pagoda, pakcoy, kangkung, bayam, dan lain-lain. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau pakai pompa, ini kalau pompa yang jenis ini dulu beli berapa Mas Ali ini? Pompa yang ini
Nah, ini harganya 375 wattnya kecil Mas ya ini ya. Wattnya juga lumayan kecil kok, dan alhamdulillah awet. Di sini tiap kali ini pompanya rusak itu nggak pernah dibelikan pompa yang untuk kolam sekarang ya. Kalau dulu selalu dibelikan pompa yang untuk kolam, tapi akhir-akhir ini udah nggak pernah lagi. Kita lebih menggunakan pompa yang untuk sumur ya, dan harganya juga hampir mirip dengan pompa yang biasa digunakan untuk di kolam. Biasanya pompa yang digunakan untuk di kolam itu harganya masih sekitar 500 ke atas ya untuk kapasitas. Ini di sini total kebutuhan airnya ada sekitar 7 kubik kalau nggak salah. Nah, kita jadi menggunakan pompa sumur aja seperti ini, dan alhamdulillah awet. Ini usianya kalau nggak salah udah 1 tahun lebih nih, hampir tidak pernah dimatikan. Nyala terus kayak gini. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai yang pompa seperti ini, ya ada baiknya dimatikan aja, entah 1 minggu sekali ya, biar awet. Oke, kita masih menunggu. Ini airnya udah berkurang di sini. Kita masih menunggu. Habis ini tuang air ke sana. Habis ini dimasukkan semuanya isi filternya. Kita skip dulu. Nah, jadi ini batu-batuannya, isi filternya udah siap dibersihkan semua. Jadi langsung aja kita masukin guys. Jadi untuk filternya sendiri kan mempunyai beberapa lapisan ya. Ini lapisan paling depan atau lapisan pertama, itu kita gunakan jenis batu-batuan yang sudah dijelaskan tadi, batu-batu yang agak besar-besar. Tujuannya agar kotoran-kotoran dari kolam itu, kadang daun atau bekas kotoran ikan, itu terfilter dengan baik di sini. Jadi nggak sampai buntu. Kalau terbalik, misalkan yang bagian depan itu kita isi dengan filter yang halus, itu biasanya kolamnya akan cepat kotor dan buntu. Kalau udah buntu, nah ini bahaya, bisa overflow. Jadi air terbuang sia-sia. Sia-sialah hamba mengisi air. Nah, jadi kita isi semuanya ini. Jadi nggak apa-apa walaupun ini masih agak kotor airnya, tapi yang pasti nanti bakalan jernih kembali seperti sedia kala. Nah, jadi setelah kita kasih batu itu, bagian atasnya kita kasih jet mat. Nah, ini kita isi air sampai di sini kan? Tidak ya. Dia air tidak harus naik sampai itu loh Mas. Kalau yang sana yang di belakang nggak pintu ya, mungkin nggak sampai itu. Nah, kita isi dulu guys. Ini filternya lumayan dalam guys. Jadi ada sekitar 1 meter itu dalamnya. Kalau anak hiu bisa tenggelam di sini guys. Nah, bagian belakang juga kita kasih ini yang agak longgar-longgar. Iya. Tuh kan dalam guys. Ini wajib ditutup karena ini buat jalan juga guys. Karena bahaya kalau ada bocil lewat sini, kejebluk plung masuk. Di situ apa di sini ya? Nah, ini yang kelihatan kayak popok ini. Nah, kayak popok bayi ini sebenarnya itu kapas filternya. Nah, cuman udah kelihatan burikan kayak gini, tapi nggak apa-apa. Justru ini terlihat manfaatnya, ya kan? Digunakan dengan baik. Seperti itu guys. Nah, jadi kalau misalkan ini nanti kotor guys, kita tinggal bersihin yang paling atas ini aja.
Iya, karena nanti keluar ikan di situ kok apa? Di situ ada cacing mungkin ya. Wassalam nanti tanaman ini Abdullah. Tutup semua saja. Nah, udah selesai. Kalau penuh kan nanti disiram saja. Nah, sekarang kita lakukan penutupan. Di mobil. Karena ini udah selesai guys. Kalian kan ditinggal sholat. Ya. Oke, kita tutup. Oke. Ya, awas pipanya kita betulkan. Oke, tinggal yang sebelah sini guys. Kita tutup juga. Belum pas. Oke, cukup sekian perjumpaan kita dalam video kali ini. Semoga informasi yang saya bagikan dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and comment. Tinggalkan jejak yang positif agar kita bisa saling membangun channel ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum.